Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan yang terkasih? Baik bukan? Saya percaya dimanapun keberadaan jemaat Tuhan yang terkasih akan mendapatkan perlindungan dan bimbingan yang sempurna dari Tuhan Allah kita. Amin. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membaca mengenai pendalaman Alkitab. Dan malam ini saya beri judul pengertian mengenai doa Bapa kami. Tentang isi dari doa Bapa kami, saya percaya banyak jemaat Tuhan yang sudah tahu atau mengerti. Bahkan mungkin sebagian daripada jemaat Tuhan sudah menghafalnya. Atau mungkin sebagian daripada jemaat Tuhan juga mempergunakan susunan daripada doa Bapa kami untuk diterapkan di dalam doanya setiap hari. Namun, apa makna daripada doa Bapa kami? Inilah bagian yang terpenting. Seperti kita ketahui bahwa doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Coba kita bayangkan, murid-muridnya yang kita sebut dengan rasul, itu saja doanya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita sebagai umat yang biasa, tentu kita juga membutuhkan bimbingan dari Tuhan Yesus. Ya, apakah sedemikian pentingkah sebuah doa sehingga sampai Yesus ingin memberikan contoh kepada murid-muridnya atau kepada para rasul? Ya, karena pada hakikatnya kita itu manusia banyak kelemahan, dan salah satu kelemahannya itu adalah cara kita berdoa. Hal ini dapat kita lihat di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini manusia ini sebenarnya mempunyai kelemahan dalam berdoa. Ya. Sekarang kita akan melihat apakah doa yang kita panjatkan sehari-hari sesuai dengan anjuran Tuhan Yesus. Memang saya katakan tadi sepintas kelihatannya berdoa itu adalah sesuatu yang mudah. Tetapi sekali lagi Yesus justru baik melihat kelemahan-kelemahan atau banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang ketika mereka hendak berdoa. Ya, bahkan juga yang tadi saya katakan termasuk murid-muridnya atau para rasul. Untuk itulah makanya Yesus merasa perlu memberikan suatu pedoman untuk cara berdoa yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Ya, jadi berdoa itu tidak hanya kita berbicara kepada Tuhan melalui kata-kata, tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana kita dapat merasakan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya jangan hanya berdoa dengan mulut bibir saja atau dengan hafalan saja, tetapi kita juga harus membawa hati dan pikiran kita untuk menyatu dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita juga harus selalu meminta pertolongan dan bimbingan dari Tuhan Roh Kudus. Berdoa seperti yang saya katakan tadi tidak perlu dengan untaian kata-kata yang indah. Kalau perlu sekali-kali kita tidak berucap. Kita diam, kita pusatkan perhatian dan pikiran kita kepada Tuhan. Biar Roh Tuhan, Roh Kudus yang berbicara. Biar Tuhan Roh Kudus yang mengambil alih semua doa-doa kita. Memang kalau kita bicara mengenai doa Bapa kami ini, banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan di setiap susunan maupun kalimat-kalimatnya. Namun malam ini kita hanya membahas atau belajar hanya 3 saja mengingat waktunya yang cukup singkat. Yang pertama yaitu kita lihat mengapa Yesus menggunakan kata kami dan bukan saya misalnya. Ya, karena Yesus tahu bahwa seringkali kalau kita berdoa itu kita egois. Kita selalu berdoa hanya fokus pada kepentingan-kepentingan atau masalah-masalah pribadi kita atau pada keluarga kita saja. Ya, kalaupun kita yang tadi saya katakan mungkin kita memakai kata kami, itu pengertiannya hanya pada
sekeluarga saja. Tetapi Yesus tidak bermaksud demikian. Yesus bermaksud dengan kata kami itu adalah untuk menyatakan seluruh umatnya. Ya, karena Tuhan Yesus ini ingin supaya umatnya juga saling mendoakan. Ya, jadi tidak hanya kita sendiri berdoa atau beberapa orang, tapi semua orang berdoa. Itu disebut dengan saling mendoakan. Ya, kita lihat di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi seringkali yang tadi saya katakan bahwa kalau kita berdoa itu seringkali kita fokus saja pada kepentingan atau masalah pribadi kita. Kita berdoa secara lengkap mengenai kita atau untuk kebutuhan keluarga kita saja. Setelah itu selesai, baru kita mendoakan orang-orang yang mungkin memang masuk dalam pergumulan misalnya, atau negara atau kota di mana kita tinggal sedang mengalami masalah seperti sekarang ini misalnya COVID-19 ini, maka kita juga sering mendoakan negara dan kota kita. Ya, jadi apakah salah kalau kita mendoakan atau melakukan hal-hal seperti itu? Tentu saja tidak. Tetapi sekali lagi, jemaat Tuhan yang terkasih, tidak cukup di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita supaya juga mendoakan orang-orang atau jemaat Tuhan yang terkasih yang lainnya. Ya, Tuhan Yesus ingin yang tadi dikatakan kita supaya saling mendoakan agar saling kita memberkati. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa kita saling mendoakan, maka kita akan sembuh. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin mendoakan seseorang yang sakit ataupun terhadap diri kita sendiri, maka harus banyak orang yang mendoakan. Untuk itulah maka jangan bersifat pasif ketika kita diajak berdoa. Ya kan, misalnya di dalam gereja kita seringkali dihimbau supaya mendoakan seseorang yang sedang sakit atau sedang dalam pergumulan, atau mendoakan negara dan bangsa kita yang sekarang ini yang tadi saya katakan yang masih banyak penderita COVID-nya. Ya, di samping mendoakan orang lain itu juga berarti kita banyak melakukan firman Tuhan. Ya, dengan memakai kata kami yang tadi saya sebutkan, maka itu berarti kita juga mendoakan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan kita. Bahkan mungkin musuh-musuh kita pun kita doakan. Ya kan? Orang-orang yang mencaci maki kita doakan. Orang-orang yang menghujat kita pun kita doakan. Ya, kita lihat di Lukas 6:27 ayat 28 ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Jadi bagi mereka yang mau melakukan ini berarti orang yang mendengarkan firman Tuhan. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Dengan berdoa kita juga berarti sudah mengasihi musuh-musuh kita. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Dengan berdoa berarti kita juga sudah berbuat baik. 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dengan berdoa biasanya kita juga meminta berkat buat kami, termasuk kita semua. Atau yang terakhir adalah berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, jadi semua orang-orang yang dalam tanda kutip itu kita tidak berkenan, kita juga mendoakan mereka. Kalau ini kita lakukan, berarti ini kita juga sudah melakukan banyak sekali firman Tuhan. Ya, tentu ini menyukakan hati Tuhan. Ya, belum lagi yang tadi dikatakan bahwa timbangan yang kita pakai itu akan dipakai dengan timbangan yang sama ketika kita dihakimi. Artinya kalau kita itu sekarang belajar mengampuni orang, belajar mengasihi orang dengan berdoa, itu artinya timbangan kita yang kita pakai adalah timbangan yang ringan. Dan timbangan yang ringan inilah nanti yang juga dipakai oleh Tuhan ketika mengadili atau menimbang kita. Ya, jadi jelas banyak sekali manfaatnya. Ya. Kemudian kita lihat juga yang lain adalah dengan berdoa itu berarti kita juga belajar melepaskan semua iri hati kita, dengki, balas dendam, dan lain-lain sebagainya.
Karena kalau orang-orang yang masih mempunyai sifat-sifat yang seperti yang tadi saya sebutkan, maka mereka tidak akan bisa berdoa. Kalau mereka bisa berdoa, berarti bisa melepaskan iri hati kepada seseorang, bisa mengampuni kepada mereka yang bersalah kepada kita, bisa tidak membalas dendam, dan seterusnya. Ya. Kemudian di samping itu dikatakan juga adalah bahwa doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan mendoakan orang lain setiap hari dan banyak hal, ya, kita juga dapat dikategorikan menjadi orang yang benar. Memang kriteria menjadi orang yang benar itu masih banyak, ya. Tetapi katakanlah kalau memang saya tidak termasuk orang benar, tetapi banyak sekali jemaat Tuhan yang dapat atau termasuk di dalam orang benar, maka kita ini merupakan suatu kelompok yang disebut dengan orang benar. Ya, firman Tuhan mengatakan karena satu orang berdosa, maka kita semua berdosa. Karena satu orang diselamatkan, maka kita semua diselamatkan. Ya, jadi kalau kita di antara kita ini banyak orang-orang benar yang berdoa, maka dikatakan firman Tuhan besar sekali kuasanya. Artinya doa yang dipanjatkan banyak orang ini besar kemungkinannya berkenan di hadapan Tuhan atau dikabulkan. Kemudian yang kedua yaitu kita lihat, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Mengapa Yesus tidak mengajarkan berilah kami makanan yang berlimpah atau yang banyak, ya, makanan untuk jangka waktu yang panjang sehingga kita bisa simpan untuk masa-masa yang akan datang. Tentu Tuhan Yesus juga mempunyai maksud, ya. Sama seperti mana yang diberikan Tuhan atau Allah ketika bangsa Israel di gurun, ya, mana itu hanya bisa diambil setiap hari bentuk takaran dan kebutuhan orang satu hari itu juga, ya. Kalau ada orang yang mengambil lebih daripada itu dan disimpan untuk esok harinya, maka mana itu sudah rusak, tidak bisa dimakan lagi. Kecuali pada hari Sabat, memang Tuhan Allah itu memberikan porsi atau jatah untuk 2 hari. Jadi artinya itu apa? Artinya Tuhan pasti akan mencukupi kehidupan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan hari demi hari. Tidak usah kita khawatir dengan keadaan kita. Artinya juga Tuhan ingin kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita setiap hari harus bergaul dengan Tuhan. Kita setiap hari juga harus mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kita setiap hari bisa diperkenankan untuk melihat kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan dan seterusnya. Itulah yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Kalimat ini mengingatkan kita supaya kita jangan melakukan jahat atau jangan berdosa. Karena kalau kita masuk dalam dosa, maka itu berarti kita juga masuk dalam pencobaan, ya. Kalaupun akhirnya kita masuk ke dalam dosa, karena kita ini lemah, daging ini lemah, maka hal yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pertobatan, memohon pengampunan kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan tidak memasukkan atau menjatuhkan kita ke dalam pencobaan. Ya, jika masuk dalam ujian Tuhan, ya, karena kehendak Tuhan itu baik, karena ujian itu memang memperkuat iman kita. Ya, tetapi masuk ke dalam pencobaan karena kesalahan kita itu tidak baik, karena akan berakhir dengan maut. Ya. Kemudian kalimat ini juga bermaksud supaya Tuhan selalu melindungi kita dari godaan si iblis. Ya, seringkali kita tidak mampu menghadapi godaan si iblis. Ya, bahkan setiap hari kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena memang kodrat atau asal usul manusia itu bila dibandingkan dengan iblis itu kita memang lebih rendah, lebih lemah. Ya, karena iblis itu adalah malaikat yang dibuang ke bumi, ya. Kenapa? Karena kita ini, tubuh kita ini terdiri jasmani dan rohani, tubuh dan roh. Sedangkan malaikat atau si jahat itu hanya
terdiri dari roh saja. Mereka hidupnya kekal, kita masih belum, tidak kekal ketika kita hidup di bumi itu. Makanya kita setiap hari harus berdoa, memohon perlindungan Tuhan supaya kita dijauhkan daripada si jahat tadi, supaya juga kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Ya, dengan mempergunakan kalimat tadi, ya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan tadi, itu juga mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, terus waspada setiap hari. Kalau kita berdoa setiap hari, ya, terus waspada terhadap gangguan atau godaan daripada si iblis, ya. Jangan sampai kita itu lengah. Nah, inilah yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita mengingatnya setiap hari. Kalaupun yang tadi saya katakan kita masuk ke dalam pencobaan, maka kita memohon supaya Tuhan membebaskan kami. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, artinya jika kita masuk dalam pencobaan karena si jahat, maka kita juga memohon bantuan kita kepada Tuhan supaya kita bisa dilepaskan dari pencobaan yang tersebut. Ya, memang dalam kehidupan sehari-hari kita jarang sekali memakai atau mempergunakan kalimat ini di dalam doa kita. Ya, untuk itulah maka jemaat Tuhan diingatkan sekarang, mulai sekarang kita berdoa juga masukkanlah kalimat itu, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, sekali lagi, kenapa kita harus penting? Memang firman Tuhan mengatakan kita harus melawan si jahat dengan mempergunakan firman Tuhan, mempergunakan perlengkapan roh yang berasal daripada Tuhan, seperti baju jirah keadilan misalnya, topong keselamatan, berikat pinggangkan keadilan, kasut kerelatan memberitakan firman, pedang roh yaitu firman Tuhan, serta perisai yaitu iman kita. Memang kita harus melawannya. Tetapi ingat sekali lagi, di samping kita melawan daripada senjata roh yang telah diberikan oleh Tuhan, jangan lupa kita juga minta penyertaan Tuhan supaya kekuatan kita benar-benar sempurna. Jadi kita melawan, Tuhan juga membantu. Jadi setelah kita sekarang ini membahas tentang doa Bapa kami, maka diharapkan jemaat Tuhan itu sudah mulai mengerti, ya, bahwa di dalam berdoa ini marilah kita mempergunakan kata kami supaya itu berarti untuk seluruh jemaat Tuhan. Kemudian berdoa juga setiap hari karena Tuhan ingin mengatakan bahwa berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Maka kita berarti itu harus kita terus-menerus berharap, meminta rezeki dari Tuhan, meminta berkat-berkat daripada Tuhan setiap hari. Dan yang terakhir yaitu berdoa memohon supaya kita juga jangan dimasukkan ke dalam pencobaan. Demikianlah pembahasan mengenai arti doa Bapa kami, dan kita akan bertemu lagi dalam program yang sama, yaitu Mesbah Keluarga, yang membahas secara khusus mengenai pendalaman Alkitab. Dan untuk tema yang akan datang, kita sama-sama akan belajar juga mengenai 10 tulah Besir. Dan ini juga saya rasa jemaat Tuhan juga banyak yang sudah mengetahuinya tentang isi daripada 10 tulah itu. Tetapi yang menjadi masalah atau yang menjadi pembahasan kita yang akan datang adalah mengapa Tuhan itu menerapkan 10 tulah itu, misalnya air menjadi darah, ya kan, katak, nyamuk, dan seterusnya. Mengapa tidak misalnya banyak kelaparan? Ya, tentu Tuhan mempunyai maksud dengan 10 tulah tersebut, dan itu akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Sekarang mari saya ajak jemaat Tuhan yang terkasih untuk menundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua pengetahuan dan pendalaman Alkitab yang kami pelajari pada malam hari ini. Biarpun firman-Mu telah selesai diberitakan, namun kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara dan memberikan pengertian yang lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu dan mengucapkan syukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.